Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kita sudah belajar di ayat yang ketiga sampai yang ke-6 tentang tanda-tanda orang yang mengenal Allah. Nah, di ayat yang ke-7 kita akan belajar ini sampai ayat yang ke-8 tentang diingatkan tentang perintah yang lama atau menjadi perintah baru. Ya, ini dua ayat ini menarik saudaraku. Tampaknya kalimatnya kok agak berputar-putar, tetapi ini firman Tuhan. Saat kita renungkan, ada rahasia yang terkandung di dalam dua ayat ini. Saya bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian: saudara-saudara, saya tidak menuliskan perintah baru kepadamu. Jadi Rasul Yohanes tidak menuliskan perintah baru, melainkan suatu perintah lama yang telah kamu miliki sejak dari permulaan. Saya nggak menuliskan perintah baru, tapi ini perintah lama yang telah kamu miliki. Nah, itu penjelasannya seperti itu di ayat yang ke-7. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar dari permulaan. Apa perintah lama itu? Itulah firman yang telah didengar. Itu ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-8. Namun, itu kata ini terjemahan King James Indonesia. Namun, tapi di dalam bahasa Inggrisnya again atau lagi atau sekali lagi boleh. Namun, suatu perintah baru saya tuliskan kepadamu. Loh, tadi Rasul Yohanes bilang, saya tidak menuliskan perintah baru, ini perintah lama. Tapi ayat yang ke-8, loh, namun suatu perintah baru saya tuliskan kepadamu. Dan hal ini benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan itu sudah lenyap dan sekarang terang yang benar itu sudah bercahaya. Ini tampaknya agak aneh, itu agak bertolak belakang antara dua ayat ini, tapi mengandung rahasia yang luar biasa, saudara. Pada ayat yang ke-7, Rasul Yohanes menuliskan dia tidak menuliskan perintah baru. Di ayat-ayat sebelumnya, apa yang Rasul Yohanes tulis itu bukan perintah baru. Itu semua sudah diucapkan oleh putra manusia Yesus yang diulangi lagi atau diingatkan kembali kepada pembacanya. Rasul Yohanes tulis lagi di dalam surat 1 Yohanes itu. Perintah ini sudah dimiliki sejak dari permulaan, yaitu sudah pernah diberitakan oleh putra manusia Yesus. Dan kemudian diteruskan oleh para rasul lainnya. Para rasul dengar, dia teruskan kepada yang lain. Kita pun saudaraku, melalui pembacaan ayat 7-8 ini, kita pun juga harus mau diingatkan kembali tentang apa yang mungkin kita sudah tahu. Saat kita menerima surat, ya ini contoh kita yang menerima surat dari Rasul Yohanes ini, saya tidak menuliskan perintah baru, melainkan suatu perintah lama yang telah kamu miliki. Jangan kita berkata, aku sudah pernah dengar ini kok diulang terus. Bosan aku. Tidak boleh seperti itu, saudaraku. Itu melanggar firman Tuhan. Walaupun kita tahu, kita sudah pernah dengar. Ayo, kita mau dengar rendah hati, kita mau diingatkan kembali. Kita mau mendengar kembali tentang apa yang sudah kita pernah dengar dan sudah pernah kita ketahui sebelumnya. Jangan pernah merasa pintar atau merasa sudah tahu. Allah sendiri membuat kitab ulangan untuk mengulang kembali sehingga sampai melekat erat dalam pikiran dan menjadi gaya hidup kita, saudaraku. Nah, ini firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 diulang-ulang loh. Kita baca saja supaya saudara bisa mengerti ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Diingatkan terus, diulangi terus. Apakah bosan? Tidak boleh. Kalau kita bisa mendengar atau kembali diingatkan firman Tuhan, itu mengucap syukurlah karena masih ada mengingatkan. Jangan merasa pintar, saudaraku. Apapun itu, entah itu teguran, peringatan, nasihat maupun himbauan, harus kita dengarkan baik-baik. Sampai itu benar-benar menjadi kebiasaan dalam pikiran dan perbuatan kita. Walaupun, saudaraku, walaupun sudah menjadi kebiasaan pun, saat ada orang lain menasihati hal yang sudah pernah kita ketahui, yang tetap kita harus welcome. Ya, terima kasih. Saya sudah pernah dengar, tapi terima kasih sudah diingatkan. Puji Tuhan. Loh, itu kan sesuatu hal yang indah, saudaraku. Jangan marah, tidak boleh marah-marah, saudaraku. Orang yang marah berarti dia adalah orang yang sombong karena merasa sudah mengerti, sehingga jika jatuh maka akan ada penyesalan. Oh, aku sudah tahu nih, aku sudah tahu. Aku nggak mau dengar, aku sudah tahu. Iya, aku sudah tahu. Tapi saat ada kesalahan, lu nyesel dia. Aduh, gitu. Penyesalan. 1 Korintus 10:12 kita baca. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebelum itu terjadi, saudaraku, jadilah orang lembut hati, mau mendengar, mau menerima semua hal yang berguna bagi pertumbuhan rohani. Walaupun kita sudah pernah mendengar, kita sudah pernah tahu, kita sudah pernah melakukannya. Ini firman Tuhan. Contoh praktis, saudaraku, diingati untuk berdoa. Jangan tersinggung. Dikit-dikit diingatkan, ayo berdoa, jangan lupa berdoa. Jangan tersinggung, saudaraku. Ya, terima kasih lah sudah diingatkan berdoa. Iya, saya harus berdoa. Iya, saya harus berdoa. Jadi ingat. Kalau ditegur karena kesalahannya, jangan kita tersinggung juga. Ayo kita merendah hati. Ya, terima kasih. Saya sudah ditegur oleh engkau dalam kesalahan saya. Ini, saudaraku. Orang yang merasa benar itu jahat di mata Tuhan. Kita baca Amsal 6 ayat yang ke-16. Amsal 6 ayat yang ke-16. 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, ya, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera menuju kejahatan. Ini, saudaraku, ini Tuhan tidak senang. Kita mau perhatikan ini, saudaraku. Jangan jadi orang yang sombong rohani. Belajarlah menasihati dan maulah dinasihati agar sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Ini di ayat yang ke-7. Diingatkan, perintah lama sudah kamu dengar, kamu sudah pernah tahu, diingatkan. Oke, terima kasih. Ayat yang ke-8 ini tampaknya bertentangan atau bertolak belakang dengan ayat ke-7, yang mana Rasul Yohanes tidak menuliskan perintah baru di ayat yang ke-7, tapi di ayat yang ke-8 dituliskan suatu perintah baru. Ini tidak berlawanan, saudara. Ayat firman Tuhan tidak ada yang berlawanan. Semua ayat firman Tuhan itu teratur rapi, sempurna, saling berkait satu dengan yang lain. Alkitab sudah sempurna, tidak pernah salah. Ini, saudaraku, ayat ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Orang-orang yang sudah pernah mendengar perintah dari permulaan, maka orang tersebut diingatkan kembali. Itu jenis pertama. Sudah tahu? Oke, diingatkan. Sehingga makin dikuatkan. Sedangkan orang-orang yang lupa akan perintah lama atau acuh tak acuh akan perintah lama, maka ini seolah-olah menjadi perintah baru. Jadi dua ayat ini saling melengkapi. Saat kita membaca atau diingatkan sesuatu hal, kita jenis orang yang mana?
Kalau kita jenis orang yang pertama, maka kita semakin dikuatkan. Oke, itu perintah lama. Ya, saya sudah pernah melakukannya, saya sering melakukannya, saya masih melakukannya. Terima kasih sudah diingatkan. Saya makin dikuatkan. Puji Tuhan. Kalau kita jenis orang yang baru, yang acu tak acu, yang tidak melakukannya, padahal sudah sering didengar, ayo belajar nanti tidak naik kelas, belajar nanti tidak naik kelas, belajar nanti tidak naik kelas, diingatkan terus, tapi kita acu tak acu. Pada saat itu terjadi, saudaraku, ayo saat-saat terakhir belajar ya, mau ujian tinggal 3 hari, mau ujian nanti tidak naik kelas. Oke, ini seolah-olah bagi kita yang jenis kedua ini seolah-olah menjadi perintah baru. Yang lama, oke lah, yang lama ya sudahlah, wis diabaikan. Yang penting hari ini kamu dengar lagi kan firman Tuhan, ya kamu harus bertobat, jangan keraskan hati. Ya, saya mau belajar, walaupun sisa 3 hari saya akan belajar ngotot. Kalau perlu belajar 10 jam, 12 jam, 15 jam, belajar terus, ngotot. Pada waktu ujian nilai mungkin pas-pasan 70-60, ya sudah, bersyukur masih naik kelas. Coba pada saat terakhir itu tidak diingatkan lagi dan tetap acu tak acu, tidak belajar kan, pada waktu ujian tidak naik kelas, menyesal. Ya, jadi dua ayat ini saling terkait satu dengan yang lain. Kuncinya, saudaraku, itu ada di kata namun, atau dalam bahasa Inggrisnya again, atau dalam bahasa Yunaninya palin. Dalam bahasa Yunaninya palin, King James menuliskan again dalam King James Indonesia, namun dalam terjemahan baru itu 1 Yohanes 2, namun juga dalam terjemahan baru juga menggunakan kata namun, dalam terjemahan lama menggunakan tetapi. Sama ya, namun tetapi gitu. Nah, kata ini menunjukkan suatu pengulangan atau diulangi lagi dengan anggapan yang lama sudah dianggap selesai. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi, tapi sekarang menjadi perintah baru yang harus dilakukan. Jadi bahasa Yunani palin itu menunjukkan satu pengulangan. Sudah, yang lama dianggap selesai, udah. Yang penting sekarang kamu melakukan enggak? Mau tidak? Mau. Oke, selesai. Ini kalimatnya berkata seperti itu. Ini sama dengan Ibrani 3 ayat yang 15 yang menggunakan kalimat pada hari ini. Kita baca Ibrani 3 ayat yang ke-15, sedangkan sudah tersurat, ini terjemahan lama, terjemahan baru. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, today dalam bahasa Inggrisnya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kita mendengar suaranya, maka jangan keraskan hati kita. Mungkin yang lama-lama sudah terlanjur salah, tetapi pada hari ini jika diingatkan atau ditegur, maka haruslah bertobat. Tidak boleh kembali pada kesalahan yang sama. Mulai hari ini dan seterusnya dimulai lembaran baru di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Walaupun dosa kita merah seperti kemisi, maka menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Walaupun memang saudara ada sedikit banyak akibat dari dosa. Mazmur 99 ayat yang ke-8. Tetapi masih lebih baik daripada keras hati sampai binasa kekal di neraka. Memang hal yang terbaik adalah tidak berbuat dosa, terus mengerjakan perintah lama yang sudah kita miliki dari permulaan. Ya, ini pengertian 2 ayat ini, saudaraku. Saya nggak menuliskan perintah baru, ini perintah lama. Iya, saya sudah dengar itu. Saya sudah melakukannya. Puji Tuhan, sudah diingatkan. Ayat 8. Namun suatu perintah baru saya ingin tuliskan kepadamu. Loh, ada beberapa jenis orang yang dulu menghiraukan, acu tak acu, menggampangkan, menyepelekan, tidak mau dengar. Pada waktu diulangi lagi, ini dianggap yang lama sudah selesai, sudah. Pokoknya hari ini kamu dengar enggak? Mau, saya mau bertobat. Oke,
Yang lama sudah berlalu, yang sekarang bertobat dan lakukan perintah itu. Ini saudaraku, ayo kita mau belajar seperti ayat yang ke-7 yang diingatkan aja, karena kita sudah terus melakukan. Tapi kalau ada dosa, okelah, bertobat. Seolah-olah menjadi perintah baru. Jangan mencuri. Dulu mencuri, diingatkan gak mau terus. Suatu saat diingatkan lagi. Ya memang firman Tuhan itu terus mengingatkan. Pada waktu diingatkan lagi, jangan mencuri. Iya, saya bertobat. Oke. Ini menjadi perintah baru ya buat kamu. Dimulai lembaran baru. Jangan mencuri lagi untuk mulai hari ini dan seterusnya. Nah, semua ini suatu kebenaran di dalam Tuhan. Juga seharusnya ada di dalam kita yang mengaku mengenal Tuhan. Karena di ayat yang ke-8 bagian terakhir, dan hal ini benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Ini kebenaran firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Juga ada seharusnya di dalam kita yang mengaku mengenal Tuhan, mengaku mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Sebab kegelapan itu sudah lenyap, saudaraku. Sudah lenyap. Dan sekarang terang itu sudah bercahaya. Memang perintah lama karena kebenaran Tuhan ini tidak pernah berubah. Ini memang perintah lama, saudaraku. Mengasihi, bersekutu, hidup suci. Ini perintah lama. Dan memang diingatkan terus dan tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan ini sempurna adanya. Tak lekang oleh waktu, tidak pernah berubah. Sempurna. Orang, anak kecil, bayi, sampai tua, renta pun dengar satu ayat firman Tuhan, misalnya di dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa. Itu kalimat itu tidak pernah berubah. Tidak akan belakang oleh waktu. Tidak akan pasti akan berhubungan, up to date. Ada orang mengatakan sudah tidak relevan ayat ini kalau diterapkan di dalam zaman sekarang. Oh tidak, itu dosa, itu salah. Firman Tuhan tidak ada yang tidak relevan. Semua ayat itu relevan sampai sekarang ini dan selama-lamanya. Ini saudaraku, kita harus belajar mengerti hal ini, saudaraku. Kita mungkin sudah bertobat, tapi kita mau belajar lagi. Saat kita bertobat, kita mengatakan ini perintah baru, seolah-olah. Padahal dulu kan sudah pernah dengar, iya saya salah, saya bertobat. Ini perintah baru, mulai saat ini saya mau menjalaninya. Nah, kenapa kok saya mau menjalaninya? Perintah baru ini, karena alasannya adalah kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar itu sudah bercahaya, sehingga yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. 2 Korintus 5 ayat 17. Jangan sampai kita kembali lagi dalam dosa, padahal sudah dilenyapkan kegelapan dalam hidup kita saat percaya kepada Tuhan. Orang yang mengaku dalam terang harus mempunyai dan mengerjakan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Tuliskan, kegelapan sudah lenyap dan sekarang terang yang benar itu sudah bercahaya. Oke, saat ini kamu sudah punya terang dong. Oke, bertobat ya. Gelap sudah lenyap, terang bercahaya. Jangan berbuat dosa lagi dan tinggallah di dalam terang firman Tuhan. Sehingga perintah-perintah lama itu diingatkan terus. Dalam pertumbuhan rohani, apakah ada perintah-perintah baru? Firman Tuhan tak pernah berubah. Kita yang semakin hari akan semakin ditambahkan pengertiannya. Saat kita makin mengerti, kita taati. Ada orang yang mengingatkan, oh saya sudah mentaatinya. Puji Tuhan diingatkan, saya terus makin kuat. Ini saudaraku ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.